Ibu Saudara, kasih yang terbesar sudah Tuhan berikan buat kita. Dia mengasihi kita saat kita sedang berdosa, dia mengasihi kita tanpa syarat, dan dia memberikan nyawanya, bukan hanya coklat, bukan hanya bunga, bukan hanya hadiah begitu ya. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dan hari ini kita menghidupi kekudusan untuk merespon kebaikan Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Kolose. Kolose ini adalah satu surat yang ditulis Paulus kepada jemaat Kolose yang didirikan oleh namanya Epafras. Nah, jadi Kolose ini, jemaat Kolose bukan didirikan oleh Paulus. Paulus memuridkan ada Timotius, ada Titus dan sebagainya, termasuk Epafras. Jadi dari satu orang Epafras muncullah jemaat Kolose. Makanya kita penting sekali kita untuk memuridkan. Saya lihat kemarin Bang Mael memuridkan ya. Bang Mael dimuridkan dulu pertamanya. Tapi luar biasa setelah Bang Mael dimuridkan akhirnya dia membentuk satu jemaat yang luar biasa. Maka saya nggak punya fotonya, boleh beri tepuk tangan. Itulah kita. Saya dulu pernah memuridkan Miss Flora. Dari Miss Flora, Bang Hendra, terbentuklah satu jemaat di Sesetan dan sekitarnya. Ya Pak Awai dulu pernah dimuridkan. Dari Pak Awai, seorang Pak Awai dan Bu Lastri terbentuklah jemaat di sekitar rumahnya Pak Dibuana. Begitulah kita, makanya penting sekali setiap saudara mengandung satu gereja dalam hidup saudara. Ya kan? Sama seperti Epafras, dari satu orang lahirlah satu jemaat. Bapak Ibu Saudara, di Kolose ini ada masalah. Jadi akhirnya Epafras menulis surat kepada Paulus. Epafras minta tolong. Karena keluhannya begini, di Kolose itu orang tidak menjadikan Yesus sebagai yang paling utama. Nah, itu isunya. Jadi mereka percaya Yesus tapi ditambah dengan yang lain. Mereka percaya Yesus tapi dicampur dengan yang lain. Dan ini adalah surat Paulus untuk inilah caranya kamu menguduskan diri. Inilah caranya kamu melepaskan diri dari hal-hal yang tidak benar. Baik, mari saya sambut Bapak Ibu Saudara kita berdiri untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Kita akan belajar dari Kolose 1, 15 sampai 23. Sudah siap ya? Oke, silakan Bapak Ibu Saudara duluan. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi surat Paulus ini ditulis, surat dari Paulus ini kepada jemaat Kolose untuk menjawab ini loh caranya. Supaya kamu jangan campur mawur dengan orang-orang kebanyakan yang di Kolose. Kamu jemaat Kolose harus kudus, terpisah tadi, set apart. Terpisah, bukan berarti kita pindah tempat tinggalnya ya. Tapi secara hati itu kita beda. Kita pisah, gak ada hubungannya lagi antara yang dunia dengan kita. Karena kita ada kekudusan Tuhan. Dan Paulus bilang begini caranya
supaya kamu tetap hidup kudus, supaya kamu terpisah dari dunia. Yang pertama, dia mengingatkan, ingatlah siapa Yesus itu. Poin pertama. Kalau saudara punya tantangan dalam kekudusan, poin pertama, ingat Yesus itu siapa buat engkau. Kolose 1 ayat 15 itu awalnya ya. Tadi kita sudah baca. Dikatakan ia adalah gambar Allah. Ada mungkin ya. Yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang Paulus mengatakan ini loh, ingat Yesus. Dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Yesus lebih utama dari uang. Yesus lebih utama dari keluarga. Yesus lebih utama dari pasangan hidup. Yesus lebih utama dari pekerjaan. Yesus lebih utama dari segalanya. Karena semua yang lain itu hanya sesuatu yang kata-kata terakhir diciptakan. Jadi Yesus yang menciptakan, ingat itu. Jadikan Yesus yang utama. Jadi ingat, kita ingat terus siapa Yesus itu. Kalau orang punya masalah dengan kekudusan, itu kuncinya satu. Karena dia tidak menempatkan Yesus sebagai yang utama. Pada saat dia ada godaan, dia lebih ke gak enak sama orangnya. Nah, jadi Yesus ditaruh di bawah. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu tegur dia. Gak enak. Kan berarti menempatkan perasaan orang di atas Tuhan. Kamu izin karena ini penting misalnya ya. Karena Tuhan punya sesuatu. Karena Tuhan mau kamu ibadah misalnya. Taruh lagi di bawah. Jadi kekudusan itu masalah utama karena kita tidak ingat mengutamakan Tuhan. Bahkan Tuhan lebih utama dari keluarga. Saya ingat dulu saya juga sama, kadang-kadang kan kita hidup di Bali ya. Namanya di Bali pasti keluarga pasti datang. Wih kamu enak ya di Bali, aku datang ya. Nah jadi kita ini seperti travel agent. Padahal saya di Bali ini kerja hidup gitu ya. Tapi mereka pasti tujuannya ke Mita. Dulu waktu saya belum menikah juga, ke Mita, Mita ada di Bali. Saya pokoknya mau datang ke Mita dan saya mau jalan-jalan. Saya ingat juga dulu ada godaan gitu teman-teman datang. Ayo kita hari Minggu kita jalan-jalan. Tapi kita harus putuskan. Tuhan di atas segala-galanya. Teman saya Tuhan yang menciptakan. Pernah satu kali ada keluarga, gak bisa hari lain gak bisa. Kamis, Jumat, Sabtu sudah penuh. Kita hanya bisa jalan-jalan Minggu. Saya terpaksa bilang maaf. Bisa jalan-jalan tapi saya harus gereja dulu. Karena Tuhan yang utama. Ada amin. Coba katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan yang utama. Tadi ayat 15 ya. Ayat 16, ini Paulus mengingatkan betapa taruhlah Yesus yang utama, itu kunci kekudusan. Gak usah terlalu gimana ya. Pokoknya pada saat kita ingat di sini Yesus yang utama, pasti kita bisa memutuskan yang benar. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pilpres kemarin ya. Ada yang senang, ada yang susah. Kalau menang ya senang, kalau kalah ya susah. Gak apa-apa, itu biasa dalam kompetisi ya. Tapi tahukah saudara, tahun 1985 ya, karena saking orang berambisi untuk mencapai singgasana, dia lupa ada Tuhan yang mengatasi setiap singgasana, mengatasi setiap pemerintahan. Atau orang ini bernama Tancredo Neves. Nah, itu masih ingat ya, dulu pernah saya ceritain kalau nggak salah. Entah saya, entah Pak Roni. Saking dia mau mengiklankan dirinya, mau berkuasa. Dalam pemilihan itu dia sampai bilang begini kan, berdasarkan quick count. Berdasarkan hasil quick count dia menang. Ya, untuk meneguhkan, boleh-boleh saja sih sombong ya, boleh aja bergaya. Wah saya kayaknya pasti menang. Tapi dia kebablasan Bapak Ibu Saudara. Kebablasan dia sampai bilang begini. Bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup menahan saya dari menjadi presiden. Wah. Menang sih dia, menang secara pemilu dia menang. Besok dilantik hari ini. Jadi besok dilantik, 1 hari sebelum dilantik putus nyawanya. Tuhan ambil dia. Wah luar biasa, main-main sama Tuhan. Artinya
Di atas semuanya. Jadi makanya kalau kita jadi bos juga jangan terlalu sombong, ada Tuhan. Kalau kita jadi bawahan juga jangan marah-marah sama bosnya, tenang aja ada Tuhan. Jadi kekudusan itu kuncinya kata Paulus. Terus ingat ada Tuhan di atas semuanya, atas keuangan, atas apapun. Dulu ya saya waktu masih single kan juga sama juga kita ya kemana-mana naik motor. Sampai sekarang pun saya kemana-mana naik motor. Tapi dulu khususnya saya ke gereja juga naik motor. Dalam masa pemuritan pernah juga mau berangkat gereja, aduh hujan. Ada sih mantel. Tapi ini saya ya, mungkin saudara tidak seperti itu. Saya berpikir enggak usah ke gereja aja ya. Karena saya pikir nanti make upku rusak. Padahal saya belum punya suami maksudnya. Kan mau tampil oke gitu kan di gereja. Nanti make upku rusak, nanti bajuku bau karena pakai jas hujan. Aduh apa enggak usah gereja ya. Itu memang godaannya. Itu memang godaannya. Waktu itu saya ngalamin, mungkin saudara enggak, saudara pasti terobos, pasti saudara radikal. Pasti enggak apa-apa, it's okay walaupun hujan saya berangkat. Nah, pasti saudara begitu. Tapi kalau saya dulu sempat berpikir begitu. Nah di titik-titik kritis itu terus ingat, Tuhan itu siapa? Apakah dia lebih daripada hujan? Memang betul kita bisa berdoa, Tuhan stop hujannya. Tapi kalau tetap hujan gimana? Siapa Tuhannya? Hujan apa Tuhan? Terus putuskan, jangan kayak saya ya. Jangan kayak saya hanya gara-gara takut make up rusak, takut baju bau, takut sepatu basah, saya jadi gak gereja. Enggak itu dulu tapi saya sudah bertobat ya. Jangan kayak saya, terus berangkat, terus ingat Tuhan itu siapa. Ada amin. Katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan yang utama. Ayat 17 dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi Tuhan itu atas segala sesuatu. Saya juga pernah ngalamin waktu ada pergumulan, kayaknya kok males banget ibadah, saya mau menghilang. Enggak pengen net group, enggak pengen. Jadi pengen masalah ini selesai dulu baru saya ada di hadapan Tuhan. Tapi enggak, dikatakan dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya di atas semua masalah ini, di atas semua kekurangan saya, di atas semua kegalauan hati saya, di atas semua nangis-nangis saya, harus tetapkan Tuhan di atas segalanya. Ada satu orang, dulu kita satu net group, bukan dulu ya sekarang juga, dia pernah waktu itu kan biasanya saya jemput dia gereja. Dia bilang, Bu gak usah dijemput, saya lagi ada problem katanya. Waduh kasihan banget kamu, kenapa? Ya pokoknya problem besar. Saya tekankan sama dia, kamu gereja aja dulu. Kamu ibadah dulu. Utamakan Tuhan, pasti ada jawaban. Akhirnya dia mau. Di jalan saya tanya, apa sih masalahmu tuh apa? Jadi gini, ada orang yang meninggal dari keluarganya. Dia harus segera pulang. Besok Senin ini sudah dikubur jadi harus pulang. Jadi hari Minggu ini Bu, saya belum punya tiket, saya belum punya uang katanya. Banyak sekali masalahnya. Jadi saya urus itu dulu baru saya rencananya tadi mau ibadah. Saya bilang keputusanmu hari ini ibadah luar biasa, betul. Tuhan pasti menolong saya bilang. Karena engkau mengutamakan Tuhan. Benar, akhirnya pulang ibadah masih dalam suasana galau. Yuk kita coba yuk, kita coba cari tiket. Bayangkan saudara ada satu booth tiket itu biasanya dia tutup hari Minggu. Tapi gak tahu kenapa hari itu dia buka. Padahal saya udah bilang kayaknya biasanya tutup loh tapi gak apa-apa lah kita mampir. Buka. Terus pas kita masuk, ternyata diskon, lagi diskon 50% kalau nggak salah. Wah akhirnya uangnya cukup, itulah mengutamakan Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ya kadang-kadang kita kalau lagi masalah, aduh langsung taruh masalah di atas Tuhan di bawah. Aduh saya lagi nggak mood ke gereja, lagi nggak mood menyembah Tuhan. Salah, untuk kekudusan taruh Tuhan di paling atas. Dia lebih dari segala sesuatu. Dikatakan demikian. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung artinya yang paling pertama. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Katakan bersama saya Yesus itu Tuhan. Dikatakan ia tuh bahkan kita harus sampai satu titik di mana Tuhan itu lebih daripada hidup. Nah, itu ngeri itu.
Tuhan Yesus lebih daripada hidup saya. Saya berharap kita nggak sampai ya dalam pilihan seperti itu. Tapi minimal taruh dalam mental, sekalipun hidupku dalam risiko, Yesus tetap nomor 1. Tidak banyak yang tahu abad 17 ya. Saudara kalau senang dengan Jepang, senang dengan adat Jepang, apakah tahu ini saya kurang tahu ya, tapi saya juga baru tahu. Jadi abad 17 itu ada tradisi namanya fumi. Bukan ifumi ya, ifumi sih enak. Tapi kalau di Jepang ada adat namanya fumi. Nah, fumi itu dulu abad 17 itu diadakan oleh kaisar. Karena pada abad tersebut itu dia melihat ada satu ancaman. Ancaman dari orang-orang Jepang yang menjadi Kristen. Karena kaisar itu kan adalah dewa, betul ya. Jadi dia harus disembah sebetulnya secara tradisi Jepang. Jadi dia merasa terancam, loh sekarang orang Kristen ini kok gak mau nyembah saya. Kok nyembahnya Yesus. Nah dia berpikir gimana caranya ya supaya orang Kristen ini kembali menyembah dia. Jadi dia bikin satu plakat, nah ini fumi. Ya, satu plakat itu bergambar Yesus. Dikatakan di situ wajah Yesus sudah menghilang. Nah itu nanti saya cerita. Tapi aslinya ini lengkap, ada ukirannya, begitulah Yesus tersalib. Nah plakat itu kemudian diedarkan, diperbanyak. Dan setiap desa, setiap orang Jepang harus menyatakan kesetiaan pada kaisar dengan cara menginjak gambar Yesus itu. Jadi di situ dia tahu. Ya baris semua, kalau kamu setia sama kaisar, injak salib. Ya, injak. Tapi kalau dia percaya Yesus, dia menolak. Tidak, saya mengimani Yesus. Makanya wajahnya hilang. Karena ratusan ribu orang menginjak-injak. Makanya hidungnya hilang. Karena begitu banyak orang yang mungkin juga mereka sudah punya kepercayaan kepada Yesus. Tapi di situ mereka menyangkal imannya. Tercatat ya pada masa itu ada 26 setidaknya misionaris yang langsung dipenggal karena dia menolak, tidak mau, penggal langsung. Kalau misionaris apalagi dia menyebarkan agama Kristen. Dan tercatat 2000 orang Jepang meninggal karena ini. Karena ketika mereka menolak untuk menginjak langsung disiksa, ada gambarnya ya, ini ilustrasi memang di sana di Jepang itu ada. Diikat, disiksa, disuruh menyangkal iman, dibakar bahkan, dipenggal. Tercatat 2000 orang mengalami itu. Wow, saya berharap kita jangan sampai seperti itu ya. Tapi bayangkan ya lagi baris, apa yang ada dalam pikiran setiap orang yang lagi baris. Dia tahu nih saya iman Kristen. Kalau sekedar menyangkal ada juga mungkin ya, gak apa-apa lah. 1 detik aku menyangkal, nanti sebentar lagi aku bertobat lagi. Tapi kalau dia tidak dalam pikiran Yesus yang utama, Yesus yang utama, Yesus yang utama, pasti mereka gagal dalam ujian ini. Ada amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak mudah setiap mereka untuk terus menjadikan Yesus yang utama, Yesus yang utama. Tapi satu hal mereka pasti ingat, gak apa-apa, mati pun aku, ada Yesus yang membawa kebangkitan. Ada amin. Mari kita baca sama-sama Matius 10 ayat 28. 1, 2, 3. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, Yesus yang paling utama. Terus ingat, kita akan bermasalah dengan kekudusan kalau salah menempatkan. Begitu ada lewat, ganteng, waduh calon dokter, waduh mobilnya bagus, waduh semuanya oke. Begitu tanya, kamu ibadahnya hari apa? Hari Jumat, wah lain. Kalau enggak taruh Yesus di posisi pertama, kita pasti goyah. Ingat Yesus yang menciptakan manusia. Jodoh kita itu Yesus yang menciptakan. Bukan dibalik. Kita dapat jodoh baru kejar Yesus. Enggak. Yesus duluan. Katakan sebelah kiri kananmu, Yesus yang utama. Kolose 1 ayat 20 berkata, dan oleh dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini kuncinya. Kita tidak akan taruh Yesus di kedua, ketiga, keempat. Kalau kita ingat kita itu diperdamaikan oleh darahnya. Kita itu diselamatkan oleh kematiannya, oleh pengorbanannya, oleh kasihnya. Walaupun dikasih coklat, baru dikasih hadiah, walaupun dikasih bunga. Gak ada yang melebihi darah Yesus. Gak ada yang melebihi nyawanya. Bapak Ibu Saudara, mari, mungkin ilustrasi saya banyak ya. Mari kita sekarang ini ya, bukan bertanya, kadang-kadang sering ada orang bertanya gitu, Bu dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, ada yang bertanya gitu, saya ambil pekerjaan. Terus terang saya kan bukan cenayang juga ya. Saya gak bisa memutuskan untuk dia. Tapi saya hanya ingatkan satu hal. Taruh Yesus yang paling utama, itu aja. Kalau kau sudah taruh Yesus paling utama, kita tahu kok apa yang harus diputuskan. Ada amin. Kalau saudara juga tergoda misalnya pas lagi mau namanya dosa ya, godaan itu pasti di mana-mana lah, di HP. Dari teman kantornya tiba-tiba nyeletuk jorok begitu ya, namanya saya di kantor juga banyak laki-laki. Si inilah ngomong ini, pengen menanggapi tapi Tuhan Yesus yang utama. Tuhan Yesus yang bukan, jadi kadang-kadang memang tekanan dari samping itu nggak enak kayaknya, nggak enak kalau nggak menanggapi. Nah tapi nggak enak nggak menanggapi itu juga berarti menaruh dia di atas Yesus. Enak aja, emang dia pernah mati buat saya. Saya akan taruh Yesus di atas, kalaupun dia tersinggung ya sudah terserah. Gitu kan. Yang kedua, tadi ingat Yesus ya. Yang kedua adalah ingat kita itu siapa. Ya, ingat kita itu siapa. Kolose 1 ayat 21. Kita lanjut ya, tadi sudah sampai 20. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara ingat surat Kolose yang nulis tadi adalah Paulus. Paulus benar sekali dia waktu nulis ini. Kamu dulu hidup jauh dari Allah. Paulus seperti curhat karena itulah dia. Dia yang nulis ini, dia yang mengalami itu. Di kata-kata ini keluar dari mulut orang yang betul-betul seperti itu. Memusuhi Allah, jahat dalam pikiran, dan hidup jauh dari Allah. Memang betul Paulus itu begitu. Dulu namanya Saulus. Kita lihat ya perjalanan Paulus ya. Yang dulunya namanya Saulus. Mulai dari Kisah Para Rasul 7. Nah ini nih Saulus atau Paulus itu dulu seperti ini. Makanya dia bisa tulis, kamu dulu hidup jauh dari Allah. Ayat 58 berkata, ini saat itu Stefanus, saya enggak baca semua ya, satu ayat aja. Stefanus itu diseret keluar karena dia percaya Yesus. Mereka menyeret dia keluar kota Stefanus dan melempari, bayangkan dilempari, bukan cuma gitu. Lemparinya serius nih sampai mati. Jadi batu besar-besar tuh dilempar. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Jadi Saulus itu setuju dengan tindakan pembunuhan Stefanus. Saulus itu istilahnya yang melempar itu lapor. Lapor Pak, oke diterima, bukan lapor Pak yang di TV ya. Lapor Pak, begini kita lakukan, yes benar. Istilahnya Saulus atau Paulus itu yang mengawasi pembunuhan Stefanus. Ini Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 8. Mulai lebih ganas lagi. Tadi dia cuma menyaksikan, sekarang dia yang berniat. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus yang tadi ya. Serta meratapinya dengan sangat. Nah tetapi Saulus ini berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Menyeret laki-laki dan perempuan keluar untuk menyerahkan mereka dimasukkan dalam penjara. Inilah Saulus. Jadi dia masuk, kalau zaman sekarang ya dia akan masuk rumah saya. Masuk tempatnya Bu Endang. Masuk tempatnya Rudial. Masuk tempatnya Bu Tekun. Masuk tempatnya Pak Await. Seret.
Dan bukan hanya di penjara, sudah pasti. Bukan hanya di penjara, dikasih makan kepada binatang buas, disalib terbalik, dibakar, digantung dan sebagainya. Ini awalnya dari penangkapan Saulus. Itu Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 9, semakin berkobar-kobar. Ini Saulus ya masih ya. Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa daripadanya, dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Ayat 3. Tetapi ya, jadi tadi dia mau menangkapi orang-orang untuk membawa mereka ke Yerusalem. Tetapi ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Disinilah titik balik Saulus ditangkap Tuhan. Dan Saulus bingung, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Satu pertanyaan saya, boleh dijawab. Menurut saudara, Saulus ini orang jahat atau tidak? Kebanyakan bilang jahat ya. Sebetulnya tidak. Dia hanya orang yang cinta Tuhan, tetapi tersesat. Semua yang dilakukannya itu demi dia cinta Tuhan loh. Karena dia tidak mau agamanya Yahudi yang dia percaya penuh, tidak mau ada yang mengotori, dianggap kekristenan itu mengotori. Jadi dia bukan jahat loh, dia cinta Tuhan, tapi tersesat. Bapak Ibu Saudara, poin kedua tadi, ingat kita itu siapa. Mungkin saudara merasa saya enggak jahat kok, saya enggak bunuh orang. Saya juga enggak pernah nyenggol siapapun. Saya juga jarang gosip, pokoknya kerja pulang masuk kamar sudah. Saya enggak memusuhi siapapun, saya enggak jahat. Tapi tanpa penerangan Tuhan, kita semua tersesat dalam jalan kita masing-masing. Kita pikir kita benar aja terus. Kita pikir dengan buat persembahan-persembahan, dengan menghamburkan uang di satu hal begitu ya. Kita pikir itu memuliakan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, hei kamu Saulus tersesat. Saulus pikir dia dengan membunuhi orang-orang Kristen dia berbakti pada Tuhan. Tapi dia tersesat. Sekarang ini dia baru-baru dia sadar, saya dulu jauh dari Allah. Saya dulu membenci Tuhan dengan pikiran-pikiran yang jahat. Padahal waktu dia melakukan itu dia gak sadar sama sekali. Saya juga gak sadar sama sekali, keliling gitu terus mengucapkan, ya saudara tahulah ya. Ini bukan mendiskreditkan sesuatu, tapi saya bersyukur saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak ya tetap begitu, gak akan ada di sini juga. Satu pertanyaan sewaktu kita mau meresikokan atau mau kompromi dengan kekudusan. Masih ingat gak dulu Kak saya itu siapa? Pada saat kau ingat itu, pada saat saya ya, saya selalu ingatkan. Ingat Mita kamu itu dulu siapa? Supaya kita gak sombong dengan bilang, gak apa-apa lah dosa kecil-kecil. Pertama ingat siapa Tuhan. Yang kedua ingat siapa saya. Yang ketiga, ingatlah posisi kita. Nah ini penting ya. Sekarang Miss Mita, posisi saya itu di mana? Saya ulangi baca Kolose 1 ayat 22. Sekarang ya tadi kan kita jahat nih, kita punya pikiran jahat, kita bermusuhan dengan Tuhan. Nah sekarang ini diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Berarti posisi kita di mana? Di hadapan Tuhan. Kalau kita ingat bahwa kita selalu ada di hadapan Tuhan, kita tidak mungkin main-main dengan kekudusan. Ibaratnya tadinya ya, saya punya tempat cucian, ya, cuci piring. Tetapi yang cuci piring di rumah Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Jadi itu kadang-kadang amber-amberan gitu, ada tumpahan sate, ada ya namanya piring kotor bagaimana sih.
Sama seperti itu keadaan kita dulu, sama seperti piring kotor, gak ada orang mau lihat, gak ada orang mau dekat, dipakai juga gak bisa, orang piring kotor, ada bekas rendang lah, bekas apa, mungkin juga basi. Itulah posisi kita dulu seperti itu, gak ada yang melirik, gak ada yang mau make. Tapi Tuhan cuci, sama seperti kita cuci piringnya, cuci. Dan bukan dengan sunlight, dengan darahnya dicuci. Sehingga kita tampil bersinar. Nah sekarang masalah posisi ini ya, supaya kita nangkap ya. Di rumah oma saya, bukan di rumah saya nggak ada. Tapi di rumah oma saya, nggak tahu saudara punya tradisi begitu nggak? Jadi di rumah oma saya itu ada rak piring untuk sehari-hari ada. Tapi rak hias untuk barang-barang kristal ada juga. Nah nggak tahu saudara punya apa nggak di tempat oma apa di tempat siapa. Jadi untuk barang-barang yang dipakai sehari-hari di sini rak piringnya. Kita ambil dari situ, kita makan dari situ sehari-hari pakai yang itu. Tapi yang kristal, yang keramik, yang mahal-mahal ditaruh di lemari kaca. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita dibersihkan oleh Yesus, dikatakan kita ditaruh di hadapan Tuhan. Seperti ibaratnya di rak kaca itu. Yang setiap hari dilihat Tuhan, betapa indahnya, betapa bagusnya. Enggak sembarangan dipakai, enggak setiap hari mau makan ambil dari situ, enggak. Hanya saat-saat khusus, hanya kalau ada tamu agung, hanya kalau ada pertemuan keluarga besar baru keluar barang-barang itu. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan main-main dengan kekudusan kalau kita anggap kita ini, ya Tuhan gak lihat saya, enggak. Dia taruh di tempat yang khusus. Dia taruh di tempat yang spesial, dia lihat setiap saat. Dan dia mau pakai untuk kemuliaannya. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 21. 1, 2, 3. Amin. Itulah saudara dan saya. Yang tadinya penuh rendang, penuh kalau ini perabot ya penuh kekotoran dicuci bersih. Tapi bukan ditaruh di rak piring biasa. Dipasang di depan bahkan di ruang tamu. Dilihat setiap saat. Posisi kita kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Tuhan. Di hadapannya. Kolose 1 ayat 22 boleh dicatat ya. Jadi kamu kudus, tak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Penutup Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, makanya Paulus bilang ya, hai orang-orang Kolose termasuk kita semua. Pertama ingat Tuhan, Tuhan itu siapa. Kedua ingat saya, ingat kamu dulu siapa. Yang ketiga ingat posisi kita. Dan ditutup dengan ini. Sebab itu dikatakan, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Katakan sebelah kiri kananmu, tetap teguh. Jangan mau digeser. Ada satu orang, tapi saya nggak punya fotonya karena memang terlarang untuk ditampilkan ya. Inisial aja ya. Namanya VP dari India. Dia itu dulu penganut yang teguh dari kepercayaan sebelumnya. Dan karena dia itu begitu berapi-api mau mempertahankan kepercayaannya. Dia akhirnya menganiaya orang-orang Kristen. Karena dianggap orang Kristen, agama penjajah, agama yang apa namanya ya, yang merugikan bangsanya. Jadi setiap kali ketemu orang, kamu Kristen ya, dipukuli, disiksa. Ini orangnya, VP dari India. Dia benci sekali dengan agama Kristen. Setiap kali ketemu dengan penginjil, apalagi yang bawa Alkitab, langsung diambil Alkitabnya, dirobek. Dan dibakar dan dipukuli orangnya. Itulah dia, sangat radikal. Dalam versinya dia mencintai apa yang dia percaya benar, tersesat. Tapi satu kali
Dia berpikir, oh iya ya, bukan hanya saya harus menahan kekristenan, saya sendiri harus belajar kepercayaan saya. Akhirnya dia baca kitabnya, dia baca dengan serius kitab-kitabnya. Tapi dia kaget pada saat di kitabnya itu tertulis, setiap orang membutuhkan penebus untuk menebus dirinya. Kaget dia, loh saya pikir setiap orang bertanggung jawab atas diri sendiri. Kalau saya bela kepercayaan saya ini, suatu saat saya akan moksa, saya akan sampai ke surga. Saya pikir saya ini berangkat sendiri. Tapi kok ditulis di kitabnya, setiap orang membutuhkan penebus. Dia baca lagi, ada satu kata-kata, Om Sri Kanika Sutaya Namaha. Nah, saya nggak tahu tapi di situ dibilang ya, artinya ditebus oleh anak kudus perawan. Siapa ini? Dia mulai bertanya, di kitabnya loh, bukan di Alkitab. Anak kudus perawan, siapa ini? Akhirnya dia cari. Jangan-jangan di Alkitab. Akhirnya satu kali dia ketemu orang bawa Alkitab. Kali ini tetap Alkitabnya diambil, orangnya dipukuli. Tapi kali ini Alkitabnya tidak dibakar. Dia bawa pulang, dia baca. Wih benar, ternyata di sini. Di sini ada jawabannya. Berbulan-bulan dia mengurung diri dalam kamar, dalam rumah. Baca. Akhirnya dia tiba-tiba sadar bahwa selama ini yang dia percaya itu salah. Bahwa selama ini inilah jawaban. Karena dia mulai aneh, keluarganya menangkap basah dia dengan Alkitab. Kamu sudah mulai lain ya. Keluarganya sangat marah, akhirnya dia dikunci di kamar. Hanya dikasih satu jendela itu untuk kasih makan. Menangislah dia menangis, dia panggil semua yang pernah dia kenal. Si A, si B artinya dewa A, dewa B. Dia panggil semua, dia doa kepada semuanya. Tapi dia bersaksi tidak ada satupun yang menjawab saya. Terakhir dia bilang, kalau Yesus betul-betul Tuhan, saya minta keluar dari tempat ini. Tiba-tiba besoknya kamarnya dibuka. Keluarganya bilang, kami terlalu malu punya anak seperti kamu, keluar. Kamu diusir dari tempat ini. Sambil sedih juga, tapi tiba-tiba dia sambil mikir, kok hanya Yesus ya yang menjawab saya. Akhirnya sambil dia menggelandang karena gak punya rumah, dia menggelandang ke sana kemari, gak punya siapa-siapa. Orang-orang menolak dia, gak mau kenal dia. Karena tertangkap dia sudah di kepercayaan lain ya, mereka menganggap dia asing. Di tengah perjalanannya malah dia ketemu orang itu masih ingat. Loh, kok kamu di sini? Tahu gak saudara orang itu siapa? Orang yang dulu pernah dipukulinya, yang pernah disiksanya. Orang itu gak dendam. Orang itu malah dikatakan menampung saya, memelihara saya, mengajari saya Alkitab. Akhirnya dia bertumbuh terus dalam kepercayaannya kepada Yesus. Satu kali dia menerima surat dan dia senang sekali. Surat itu berkata begini, dari ibunya. Pulanglah nak, ibu mau mengenal Yesus. Wah senang sekali, dia cerita doakan saya ya, ibu saya mau mengenal Yesus. Dia pulang, sampai rumah disambut sama keluarga. Dia sudah agak curiga, loh ada apa ini? Karena dulu mereka begitu membenci saya. Tapi ya gak apa-apalah. Dia penuh dengan kasih, dia sudah siap memberitakan Injil. Mereka makan. Tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Ternyata dia diracun oleh keluarganya sendiri. Dia bilang begini dalam kesaksiannya, saya bersyukur Tuhan masih menghidupkan saya. Saya masih dikasih hidup. Dia akhirnya bisa, ya singkat cerita dia selamat. Dia tidak menyangka ibu yang melahirkan dia, meracuni dia, anak yang pernah dilahirkannya. Dalam segala keadaan, dia sempat putus asa, kok begini ya. Janji Tuhan mana? Satu orang percaya diselamatkan seluruh keluarga mana? Dia mau menyerah. Tapi dia ingat Yesus yang utama. Di atas keluarga, di atas semuanya, Yesus yang utama. Dia ingat saya dulu juga bukan siapa-siapa. Saya dulu tersesat, Yesus menangkap saya. Dan dia ingat posisinya. Saya mau dipakai Tuhan menjadi perabot yang berharga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dia tetap melayani Tuhan walaupun sering kali dicoba untuk dibunuh.
dengan penuh kasih sayang, dia terus melayani Tuhan, terus memberitakan Injil. Bahkan dikatakan beberapa kali dicoba dibunuh sampai cacat kakinya. Karena berbagai cara, orang mobilnya dibakar, supirnya dibunuh entah bagaimana, tapi dia tetap hidup untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita punya godaan dengan kekudusan, saya mau tutup ya, ada 3 hal ini. Apa tadi? Ingat Tuhan, siapa Yesus, ingat siapa saya, dan ingat posisi kita. Mari kita